Laksa Tangerang dikenal sebagai salah satu kuliner legendaris yang telah lama menjadi kebanggaan kota Benteng. Hidangan ini yang berbentuk seperti mie tersebut terbuat dari tepung beras yang dikukus hingga menghasilkan tekstur lembut dan kenyal. Kemudian disajikan dengan kuah khas berwarna kuning yang gurih dan kaya rempah. Perpaduan cita rasa sederhana namun kuat inilah yang membuat laksa Tangerang tetap digemari lintas generasi. Tak hanya lezat, laksa Tangerang juga memiliki nilai budaya yang tinggi. Sejak tahun 2023, kuliner tradisional ini resmi ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda, WBTB, dari pemerintah kota Tangerang. Hal tersebut menegaskan perannya sebagai identitas kuliner sekaligus jejak sejarah masyarakat Tangerang. Tak hanya itu, pengakuan WBTB juga menjadi bukti bahwa laksa bukan sekadar makanan, melainkan bagian penting dari tradisi dan kebanggaan lokal yang patut dilestarikan. Oleh karena itu, sebagai wujud dari pengakuan atas kuliner khas ini, pemerintah kota Tangerang pun telah menyediakan sebuah tempat yang menjadi sentra kuliner laksa. Lokasi sentra kuliner laksa ini berada di Jalan Muhammad Yamin, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, atau tepatnya di samping Lembaga Permasyarakatan, Lapas, Wanita Kota Tangerang, dan hanya berjarak 2,5 km dari kantor pusat pemerintahan Kota Tangerang. Salah satu penjual yang masih setia mempertahankan cita rasa tradisionalnya adalah Ismail Hasan, 30, pedagang laksa yang telah berjualan di kawasan sentra laksa Tangerang sejak 2011. Menurut Ismail, laksa yang ia jual dibuat dengan cara tradisional dan membutuhkan proses yang cukup panjang. Ia menjelaskan, bahan utama laksa adalah beras pera, jenis beras yang teksturnya mirip dengan beras untuk nasi gudeg. Beras tersebut harus direndam selama beberapa jam sebelum digiling menjadi tepung. Setelah jadi tepung, dicampur air panas, diaduk, lalu diadon. Setelah itu dikukus sekitar 4-5 jam sampai matang, baru dicetak jadi mie laksa, jelas Ismail. Proses pencetakannya pun masih dilakukan secara manual, menyerupai cara membuat cendol, tanpa bantuan mesin modern, jelasnya. Ia mengungkapkan, seluruh proses pembuatan laksa dilakukan di rumah dan masih sepenuhnya tradisional. Iya, jadi udah mateng, baru kita cetak. Cetakannya juga masih tradisional. Ismail menyebut, mie laksa tidak diberi bumbu, melainkan hanya adonan tepung beras, sementara cita rasa utama berasal dari kuah kuning khas laksa Tangerang. Terus kalau untuk membuat kuah laksa itu dibutuhkan beragam bumbu tumisan yang terdiri dari kunyit, cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri, serta tambahan rempah dan penyedap rasa, kata Ismail. Sedangkan isian laksa biasanya berupa kentang dan kacang hijau, dengan pilihan lauk ayam, telur, atau ati ampela, jelasnya. Dalam sehari, Ismail mengaku, memproduksi sekitar 10 liter laksa, yang setara dengan kurang lebih 200 porsi, dengan harga jual yang cukup bervariatif, tergantung dengan lauk yang diinginkan oleh pelanggan. Laksa polos itu Rp12.000, pakai telur Rp15.000, ati ampela Rp15.000, terus kalau pakai ayam Rp25.000, ucapnya. Terkait penjualan, lanjut Ismail, dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan, bahkan mencapai lebih dari 50%. Hal itu kata dia dipengaruhi oleh kondisi tempat yang sudah hampir 9 tahun tidak lagi dilakukan pemeliharaan oleh pemerintah setempat. Sehingga ia berharap, pemerintah daerah Kota Tangerang dapat kembali memberikan perhatian terhadap sentra kuliner yang dahulu diresmikan oleh mantan Gubernur Banten, Wahidin Halim. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.